Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septa Harnisa dengan NIM STI 202303686. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu aplikasi manajemen mahasiswa. Di sini proyek saya diberi nama mahasiswa app. Kemudian dalam package-nya ada model, view, lalu ada controller, di mana di dalam package controller di sini ada mahasiswa controller Java, lalu dalam package DB ada DB connection Java, kemudian dalam package model ada mahasiswa Java dan mahasiswa DAO Java, kemudian dalam package view ada mahasiswa view Java. Kemudian dependensi saya menggunakan MySQL connector versi 930. Kemudian ada COM XML. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait kodenya terlebih dahulu, baru hasil runningnya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang penerapan OOP atau Object Oriented Programming dulu. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep OOP ini diterapkan dalam proyek saya, yaitu aplikasi manajemen mahasiswa ini. Dalam OOP ada 4 pilar utama yang digunakan, yaitu enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Aplikasi ini dibangun dengan konsep OOP. Yang pertama, enkapsulasi, berarti membungkus data dan metode dalam sebuah kelas agar data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Hal ini saya terapkan pada file model di dalam mahasiswa.java. Dalam mahasiswa.java, di sini untuk baris kodenya ada private string name, nama, jurusan, dan semester. Kemudian data tersebut ini hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Di sini ada public string get name, set nama, get jurusan, dan set jurusan. Lalu get semester, set semester. Kemudian untuk yang kedua ada object instantiation, pembuatan objek kelas mahasiswa dilakukan di dalam controller. Baris kode ini bisa ditemukan di dalam metode tambah mahasiswa dan edit mahasiswa. Tambah mahasiswa dan edit mahasiswa. Objek ini kemudian dikirim ke database melalui kelas DAO. Apa sih itu DAO? DAO adalah data access object. Saya menggunakan DAO pattern ini untuk memisahkan logika akses database dari logika aplikasi. Ini adalah bentuk abstraksi yang memudahkan maintenance. Di dalam contoh, di sini ada public boolean insert untuk insert mahasiswa. Dan begitu controller tidak perlu tahu detail SQL-nya, cukup panggil DAO insertnya saja. Kemudian yang keempat ada inheritance dan polymorphism. Di sini saya tidak menggunakan pewarisan langsung antar kelas karena aplikasi bersifat sederhana. Di sini untuk kodenya itu terdapat pada update mahasiswa. Di sini public boolean update mahasiswa. Jadi dalam proyek ini enkapsulasi diterapkan pada kelas mahasiswa dengan penggunaan atribut private, getter, dan setter. Lalu ada instansiasi objek dilakukan di mahasiswa controller. Kemudian abstraction diterapkan lewat pemisahan file DAO. Dan polymorphism terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut nanti untuk aplikasi saya ini. Kemudian ada kode ini juga menerapkan modularitas dengan pemisahan kelas mahasiswa DAO sebagai data access layer dan mahasiswa controller sebagai pengontrol logika program. Nah, selanjutnya untuk penjelasan terkait struktur MVC atau model view dan controller ini, fungsinya untuk memastikan keterpisahan antara logika bisnis, tampilan, dan database. Struktur aplikasi saya memisahkan logika, yaitu model di dalamnya ada mahasiswa Java dan mahasiswa DAO, berisi struktur data dan koneksi ke database. Kemudian ada mahasiswa view, di sini yang mengatur tampilan grafik
user interface atau GUI yang berbasis JFrame dan JTable. Kemudian ada controller, mahasiswa controller untuk penanganan event tombol dan interaksi aksi-aksi button. Kemudian untuk koneksi database dan query JDBC, saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini terhubung ke database menggunakan JDBC dan bagaimana query SQL ini digunakan untuk mengakses data. Koneksi ke database JDBC connection diatur secara terpusat melalui kelas khusus bernama DB connection di sini di dalam package DB. Seperti ini kodenya. Saya menggunakan database yang diberi nama DB mahasiswa. DB mahasiswa dengan database user MySQL itu root tanpa menggunakan password default atau submit. Lalu untuk query JDBC di kelas mahasiswa DAO, semua operasi database seperti insert, update, delete, dan select ditulis di dalam file tersebut mahasiswa DAO ini. Seperti contoh query untuk insert mahasiswa, lalu update mahasiswa, ada delete. Fitur lainnya seperti cari berdasarkan nama dan jurusan dan hapus berdasarkan NIM, semua juga dilakukan menggunakan query JDBC asli. Saya juga menggunakan prepare statement di sini, prepare statement untuk mencegah SQL injection dan memastikan keamanan saat eksekusi query. Selanjutnya akan saya tampilkan hasil running di kelas main Java. Ditunggu sebentar. Nah, ini merupakan hasil run dari project saya tadi. Di sini di sebelah kiri ada form input mahasiswa. Di sini ada kolom fitur input text name, nama, jurusan, semester. Lalu kemudian ada button-button CRUD untuk tambah, hapus, update, dan click form. Kemudian di samping kanan ini ada daftar mahasiswa untuk NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan semester yang diinputkan oleh pengguna nanti. Di sini ada list data-data yang telah ditampilkan dalam JTable ini, merupakan data-data hasil dari apa yang ada di dalam database PHPMyAdmin, yaitu tabel mahasiswa. Di sini data aslinya. Saya akan coba menginputkan data baru. Untuk NIM, kita inputkan 2025005. Kemudian namanya kita ambil dia. Lalu untuk jurusannya kita inputkan teknik kimia untuk contoh. Lalu semesternya kita inputkan random 5. Lalu ketika diklik button tambah ini akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Lalu klik OK, di sini akan otomatis muncul data baru tadi seperti yang diinputkan. Lalu untuk pengujian button hapus, kita bisa hapus. Nah, ini akan muncul validasi apakah menghapus satu data ini benar. Jadi kalau misal untuk dihapus, langsung aja kita klik yes. Kemudian akan muncul data berhasil dihapus. Kemudian untuk pengujian button update atau edit ini, kita pilih data nomor 4 garis nomor 4 ini.
akan diedit semester 7 semisal. Lalu klik update, maka akan muncul notifikasi data berhasil diperbarui. Di sini terdapat perubahan. Lalu untuk pengujian fitur input, kolom input ini berdasarkan pencarian nama atau jurusan. Misal kita cari Nola, dicari, maka JTable akan menampilkan row baris data yang dicari tadi. Lalu di sini saya menambahkan beberapa fitur tambahan untuk ekspor ke Excel, ke PDF, lalu refresh table, dan tombol exit. Jika memang diinginkan untuk ekspor ke Excel, kita bisa uji coba dinamai random saja ya teman-teman. Contohnya tria, lalu disimpan, akan ada muncul notif data berhasil diekspor ke Excel dalam bentuk file CSV. Kita cek di sini apakah ada, sudah masuk. Ya. Begitu juga berlaku untuk button ekspor ke PDF, nanti akan muncul data dalam format PDF. Kemudian sudah, jika program telah selesai, kita bisa klik keluar, maka program akan otomatis keluar. Demikian demonstrasi dan pemaparan dari saya terkait proyek ini. Jika terdapat kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.